Hello guys, we are VAD. Kembali lagi dengan segmen terbaru kita, Outdoor Story. Sebagai pembuka segmen ini, kita akan bercerita tentang pengalaman pribadi kita bertiga, aku, Vika, dan Eta. Dan pengalaman pertama akan dimulai dengan pengalaman saya. Singkat cerita, waktu itu kita bertiga ya, itu habis pulang sekolah, pergi ke suatu mall daerah Jogja, kita nonton film horor. Kemudian kita pulang, nah di dalam perjalanan itu, sebelumnya kan aku melewati jalan besar kan. Nah, pas menuju ke rumahku kan jalannya kan udah jalanan biasa itu, bukan jalan raya yang besar gitu. Nah, sesampainya aku di jalan yang kecil itu, jalannya tuh kayak gak terang gitu, penerangannya kurang. Dan saat itu kan maghrib itu, maghrib. Nah, kemudian di jalan itu kan juga ada perbaikan gorong-gorong, di mana banyak pohon-pohon itu ditebang dan digali untuk gorong-gorong itulah ya. Nah, pas di perjalanan itu aku ngerasa kayak ada bisikan dalam hatiku sih sebenarnya, kayak berasal dari dalam hatiku tapi bukan aku yang ngomong. Itu kayak kamu berdarah, kayak bisikannya tuh ngomongnya cepet terus kayak numpuk gitu loh suaranya. Nah, pas itu aku sama temanku tuh, pas aku pulang kan aku sama temanku berdua. Kebetulan dia juga peka dengan hal-hal yang seperti itu. Pas sesampainya di jembatan, kan jembatannya gini kan, itu kan kayak dari naik turun naik lagi. Nah, pas di sini ya, sebelum turun ke naik lagi itu tiba-tiba di punggung aku ada yang ngikutin, bukan ada yang ngikutin tapi ada yang nempel. Di belakang punggung aku itu kayak ada yang gendolin lah, kayak berat banget di sini, terus kayak rasanya tuh nyetrum berat gimana gitu. Nah, teman aku yang bisa ngeliat tuh kayak ngerasa aneh kan, pas gini kok makin berat. Nah, pas itu sebelum aku melewati perempatan itu tuh tempat yang sepanjang jalan perempatan sini ya tadinya, pokoknya sepanjang perempatan daerah ujung ke ujung itu sering terjadi kecelakaan dan memakan korban. Daerah sana nih udah Iya, sering kayak gitu. Nah, pas itu aku kayak ngerasa aduh, bisikan aku sama yang di punggung aku ada kaitannya nggak nih. Pas aku nyebrang ke perempatan itu, aku nggak mau melanjutin perjalanan kan, karena aku udah ngerasa nggak enak. Abis itu aku berhenti di pinggir jalan, terus aku tanya sama temen aku yang peka, kamu ada yang ngerasa aneh nggak sih sama aku? Kamu ngeliat sesuatu nggak sih ke aku gitu? Kamu ngeliat ada sesuatu di punggung aku nggak? Terus dia ngomong kayak jawab ragu gitu. Terus aku tanya lagi, terus dia membenarkan bahwa memang ada di punggung aku itu sosok laki-laki, tapi di bayi. Itu kayak gimana gambarannya gitu? Tahu Kayak mungkin karena aku yang ditempelin, mungkin aku ngerasa kan itu emang cowok, kayak ya 20-an lah umurnya, mungkin ya. Dia tuh ternyata gini, meluk gitu. meluk dari belakang, tapi bukan meluk, kayak gendong lah. Dia kan leher tangan kayak gini. Dia tuh ngomong misalnya si cowok ini tuh baik ngelindungin aku. Nah, terus aku mikir, terus bisikan yang di sana tadi pas aku di perjalanan tadi itu apa gitu? Apa aku mikirnya, apa aku bakalan kecelakaan kalau nggak ada yang gendolin aku ini gitu. Pas itu aku udah ngerasa nggak enak banget. Aku telepon mamaku, mah jemput di deket minimarket ini ya gitu. Terus mamaku, emang ada apa sih? Kok kamu kan pakai motor sendiri kan, ngapain harus dijemput? Pokoknya jemput.
dijemput kan mamaku aku TW pulang juga. Kemudian pas itu aku sama temanku berhenti di minimarket. Pas itu orang tua temanku itu datang, temanku itu cerita ke ke ibunya. Dia bilang nggak, dia itu gini, ada yang ngikutin dari belakang, ada yang nempel lah, cowok. Biasa itu mah di jalan, ya udah pokoknya doa aja kamu selamat di perjalanan gitu, supaya kamu diberi keselamatan. Pas mamaku datang, aku jelasin ke mamaku kan, jadi aku di jalan gini, terus temen aku yang bisa ngeliat pun juga ngeliat kalau ada yang bareng sama aku kan, maksudnya di belakangnya. Iya. Terus oh ya udah, kamu doa aja di perjalanan, pokoknya doa terus, jangan sampai kamu ngalamin atau apa, doa. Pas itu aku jalan duluan, mamaku ngikutin kan dari belakang. Sesampainya di rumah aku nangisnya. Kayak ngerasa sedih, tapi tuh nggak tahu sedihnya karena apa. Berarti nggak ada faktor apa-apa gitu ya? Mungkin karena efek pengikutnya aku ini mungkin ya. Jadi kayak aku ngerasa sedih atau gimana. Terus aku habis nangis itu aku langsung ganti baju karena aku posisinya masih pakai seragam sekolah. Ganti baju, habis itu mama aku kan mau ngelanjutin kerja lagi nih, tapi aku nggak bisa ditinggal di rumah. Aku takut setakut-takutnya, wah nanti misalnya ada apa-apa sama aku gimana. Aku ikutlah mamaku. Nah kebetulan aku ketemu budeku, temennya tuh bisa ngeliat, terus aku juga jelasin kan ke dia gini, jadi di jalan tuh aku ada yang ngikutin. Terus teleponlah budeku ke temennya, tanyain nama lengkapku siapa, terus aku habis dari mana. Dan kebetulan temennya budeku itu membenarkan bahwa ada sosok yang ngikutin aku. Oh, yang tadi itu. Habis budeku telepon temennya, terus temennya itu nyaranin aku untuk minum air putih. Terus udah didoain, terus aku minum air itu, dan akhirnya aku udah ngerasa lega di situ, udah kayak nggak ada yang ngikutin aku lagi. Jadi setelah aku minum itu pokoknya udah hilang lah itu yang ngikutin aku. Ya jadi itu pengalaman horor yang pernah aku alami sih sebenarnya. Ngeri. Ya, aku sama Vika sebelum record ini kita juga ngalamin ada gangguan kejadian tadi. Aku sama Vika lagi mikirin konten ini ya sebenarnya. Ini cuman konten dadakan sih Iya, sebenarnya. dadakan. Sebenarnya kita mikirnya ini langsung wing. Tiba-tiba kalian tahu kan senter sepeda kayu itu? Sepeda ontel lah. Sepeda ontel. Itu tiba-tiba hidup sendiri. Gak tahu yang hidupin siapa. Padahal kita berdua tuh baru ngobrol-ngobrol gitu. Dan aku kan otomatis natap ke Tia tuh. Di ujung matanya ada sorot lampu. Lah otomatis aku ngeliat ke sana. Kok nyala sendiri? Aku bilang ke Tia, nyala sendiri ya. Dan itu kaget sih. Kupikir itu cahaya lampu sepeda motor kan. Mungkin ada horizon matiin hidupin, dan ini tuh kok senternya hidup sendiri. Kalau senter sepeda punyanya adikku kan kalau dipencet 2 kali baru hidup mode klip-klipnya. Nah ini nggak ada yang mencet, udah hidup sendiri. Nah itu yang bikin aku bingung juga sih. Kita pikir cuma orang iseng ya pakai motor kan, soalnya gorden dari jendela kan dibuka. Nah aku pikir dari motor, ternyata dari senter. Nah itu siapa yang hidupin senternya? siapa kira-kira? Ya itu pengalaman horor yang pernah bisa aku ceritakan. Sebenarnya aku kayak cerita kayak gini agak takut tuh tema film horor deket kuburan gitu ya. Anehnya cuman di sing itu aja di area gitu.